Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Debi Cahya dengan nomor induk mahasiswa 0432646628. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kelayakan bisnis dari produk Brule Cassava. Ringkasan eksekutif. Sejalan dengan berkembangnya teknologi di dunia, pola kehidupan masyarakat juga ikut berubah, termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan. Masyarakat saat ini lebih menyukai mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar daerah Indonesia dibandingkan dengan makanan khas lokal Indonesia. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan semakin terlupakannya bahan pangan lokal. Untuk tetap membuat bahan pangan lokal eksis di pasaran, bahan pangan ini perlu dipadukan dengan makanan luar Indonesia sehingga lebih menarik minat masyarakat untuk tetap mengkonsumsinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengkombinasikan singkong dengan brulee bomb, salah satu camilan yang sedang booming saat ini. Produk ini diberi nama Brule Cassava. Produk ini layak dijalankan karena memiliki peluang pasar yang sangat besar. Keinginan masyarakat yang sangat sibuk di era ini, tetapi tetap ingin mengkonsumsi camilan yang sehat, enak, dan cepat menjadi alasan dibuatnya produk ini. Produk. Nama produk Brule Cassava. Isi 10 pieces per box, berat bersih 350 gram, harga 15.000 per box, umur simpan kurang lebih 1 bulan, tekstur crunchy di luar dan lembut di dalam, bahan baku utama singkong. Teknis dan teknologi. Kegiatan produksi Brule Cassava ini sangat mudah dilakukan. Teknologi yang digunakan sangat sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar atau mahal. Perawatan teknologi juga sangat mudah untuk dilakukan. Proses penelitian dan pengembangan produk ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Penelitian meliputi waktu yang pasti untuk umur simpan produk, dan pengembangan meliputi variasi rasa, kemasan, dan pembuatan industri rumah tangga mandiri. Lingkungan pasar. Lingkungan pasar diketahui dengan cara melakukan segmentasi pasar, lalu menentukan target market. Untuk segmentasi pasar dilakukan dengan berdasarkan 4 hal, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan buying behavior. Berdasarkan segmentasi pasar, diketahui target pasar untuk produk Brule Cassava ini, yaitu konsumen wanita dengan penghasilan menengah hingga menengah ke atas di wilayah Bekasi Timur dan Jabodetabek. Persaingan. Hambatan masuk pasar produk Brule Cassava. Yang pertama, produk tidak tahan lama pada suhu ruang, sehingga sulit masuk ke pasar yang tidak memiliki lemari pendingin atau freezer. Kedua, produk belum banyak dikenal masyarakat, karena produk ini baru muncul atau baru dijual di pasaran pada tahun ini. Ketiga, terdapat produk sejenis di pasaran milik artis ternama. Keunggulan pasar untuk produk Brule Bomb yaitu produk ini masih sangat jarang ada di daerah Bekasi sehingga memiliki peluang yang sangat besar. Selanjutnya ada industri. Untuk saat ini, proses produksi masih dilakukan di rumah pribadi. Segmen industri yang cocok untuk produk ini adalah industri rumah tangga dan waralaba. Untuk kedepannya, rencana produksi akan dilakukan di toko dengan menyewa sebuah toko atau ruko. Selanjutnya, tempat produksi akan didaftarkan ke pemerintah untuk mendapatkan nomor PIRT. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis dari Brule Cassava ini yaitu penjualan langsung, membuka reseller, dan membuka dropshipper. Untuk harga retail, reseller, dan atau dropshipper tidak ada perbedaan yaitu sebesar 15.000 per box. Untuk keuntungan pihak reseller dan dropshipper diberikan rentang antara Rp1.000 sampai Rp5.000 per boxnya. Untuk mendapatkan produk Brule Cassava, konsumen dapat menghubungi WhatsApp atau Instagram produsen dan membeli langsung melalui marketplace Shopee.
Pembelian produk dilakukan dengan sistem pre-order dalam jangka waktu 3 hari kerja. Untuk mengenalkan produk Brule Cassava, produsen mempromosikan produk melalui WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook. Promosi ini dilakukan dengan membagikan foto produk dengan kalimat persuasif yang menarik, sehingga setiap orang yang melihat dan membaca tertarik untuk membeli produk ini. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan penjualan. Untuk strategi pemasaran meliputi branding, produk, konten komunikasi, pemasaran, dan positioning. Untuk strategi penjualan meliputi penjualan menggunakan sistem PO, menjual melalui media sosial, menjual melalui marketplace, memberi potongan harga, membuat desain dan foto yang menarik, membuat iklan di media sosial, dan menawarkan produk ke orang terdekat. Produksi atau operasi. Pada layar ditampilkan gambar peralatan yang diperlukan untuk membuat Brule Cassava, dan di sampingnya terdapat alur produksi untuk Brule Cassava yang meliputi pemilihan singkong, mengupas dan pencucian singkong, penimbangan dan pengukuran semua bahan-bahan, pemarutan singkong, pencampuran singkong dengan tepung tapioka dan bumbu-bumbu, mengiris bawang dan memotong sosis, membuat isian Brule Cassava, pembentukan Brule Cassava, pelapisan Brule Cassava, pengemasan Brule Cassava, dan yang terakhir penyimpanan Brule Cassava. Untuk operasi, terdiri dari layanan setelah pembelian dan pemesanan serta pengiriman. Jika produk yang didapatkan konsumen tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka pemilik akan melakukan tukar produk jika kesalahan tersebut berasal dari produsen. Untuk pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Untuk pengiriman dilakukan dari Bantar Gebang, Kota Bekasi. Selanjutnya ada manajemen dan sumber daya manusia. Untuk saat ini, manajemen bisnis dan sumber daya manusia masih mengandalkan tenaga pemilik. Semua hal masih dilakukan oleh pemilik sendiri. Seiring berjalannya waktu, akan mulai dilakukan pengelolaan manajemen dan sumber daya manusia dengan bantuan orang lain. Perkiraan sumber daya manusia yang dibutuhkan ada 3, yaitu 1 orang akan bertugas sebagai admin penjualan, pengatur keuangan, dan pembelian barang. 2 orang lainnya akan bertugas untuk mengatur proses produksi, pengemasan, dan pengiriman. Untuk proses keseluruhan akan dikelola dan diawasi oleh pemilik bisnis. Jumlah ini dapat berubah jika usaha nantinya menjadi semakin besar. Kekayaan intelektual. Saat ini, produk Brule Cassava belum memiliki kekayaan intelektual. Rencana kekayaan intelektual yang akan diajukan oleh Brule Cassava yaitu ada hak cipta nama brand, hak cipta produk, halal, dan PIRT. Selanjutnya ada peraturan atau masalah lingkungan. Rencana peraturan usaha yang akan dipenuhi untuk produk bisnis Brule Cassava ini meliputi BPOM, PIRT, MUI, dan Dinkes. Untuk saat ini, karena masih merintis, bisnis Brule Cassava ini masih tetap dapat dijalankan, meskipun belum memenuhi peraturan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses produksi Brule Cassava tidak menyebabkan bahaya untuk lingkungan, sehingga jika dilakukan produksi di rumah, tidak akan mengganggu lingkungan sekitarnya. Semua limbah yang dihasilkan merupakan bahan-bahan yang mudah terurai dengan sendirinya, bahkan dapat dijadikan pupuk kompos untuk tanaman. Faktor risiko. Faktor risiko dari produk Brule Cassava ini meliputi produk harus disimpan dalam kondisi beku untuk memperpanjang umur simpannya. Penyimpanan produk pada suhu ruang hanya dapat bertahan 1-3 hari dengan kemasan tertutup rapat atau belum dibuka. Ketiga, baru memiliki satu varian rasa sehingga kurang bervariasi bagi konsumen. Keempat, kualitas sumber daya manusia yang membuatnya terbatas, sehingga akan kesulitan saat permintaan banyak. Kelima, terdapat beberapa produk sejenis dengan nama dagang yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada pertimbangan pengaturan waktu.
Jadwal waktu penyelesaian usaha yaitu 3 bulan. Perkiraan balik modal 3 bulan. Jadwal produksi dari hari Senin sampai Rabu. Jadwal kerja produksi yaitu pukul 08.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari hari Senin sampai hari Rabu. Maaf, pada slide terdapat kesalahan penulisan. Untuk jadwal pengiriman dilakukan pada hari Kamis sampai Jumat. Untuk jadwal open pre-order dilakukan pada hari Kamis sampai Minggu. Dan untuk jadwal pembelian bahan dilakukan setiap hari Senin. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Pengaturan keuangan bisnis akan dikelola dalam laporan keuangan yang meliputi tanggal, jumlah keluar dan pemasukan, kredit, debit, dan keterangan. Pemasukan dan pengeluaran keuangan akan selalu direkap setiap bulannya. Selain itu, akan ada laporan khusus yang mencatat laba yang diperoleh perusahaan setiap produksi, yang tentunya juga akan direkap setiap bulannya. Selanjutnya ada strategi modal. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha ini yaitu 37.400 untuk menghasilkan 4 produk. Modal usaha awal berasal dari dana pribadi pemilik. Untuk kedepannya, untuk produksi yang lebih besar, strategi modal bisnis Brule Cassava ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain, sehingga modal tidak seutuhnya berasal dari pemilik. Rekomendasi akhir. Usulan bisnis Brule Cassava di daerah Bekasi Timur dan Jabodetabek adalah konsep bisnis yang layak dilaksanakan dan dikembangkan. Secara finansial dan non-finansial, produk ini mempertimbangkan ketersediaan modal dan peluang usaha, melimpahnya bahan baku singkong di daerah sekitar, meningkatkan nilai jual pangan lokal, dan peluang konsumen sangat besar. Peluang konsumen sangat besar karena saat ini orang menjadi sangat sibuk, tetapi tetap ingin mengkonsumsi makanan atau cemilan yang sehat, mudah, dan cepat untuk mereka. Hal yang perlu diperbaiki untuk produk Brule Cassava ini yaitu umur simpan produk agar lebih tahan lama pada suhu ruang dan variasi produk agar lebih banyak menarik konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.